Teman-teman, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irensius Febriano Anandroja, NIM 241000122 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan, yang kedua, lambang identitas bangsa, yang ketiga, alat pemersatu bangsa, dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang berikut, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pemerintah, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda berdasarkan topik pembicaraan, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan medium pembicara. Ragam bahasa terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan bidang wacana. Ragam bahasa berdasarkan bidang wacana ini terbagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, misalnya perkuliahan, ceramah ilmiah, dan tulisan-tulisan ilmiah. Ragam ini ditandai oleh penggunaan istilah-istilah yang biasanya hanya dimengerti oleh kaum intelektual atau terpelajar. Yang berikut ada ragam populer. Ragam populer merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan non-ilmiah, dalam pergaulan sehari-hari dan dalam kegiatan populer, baik secara lisan maupun tulis. Lebih tepat digunakan bahasa populer juga. Ragam ini lebih dipahami oleh semua penutur suatu bahasa karena tidak banyak menggunakan istilah-istilah khusus. Lalu ada ragam baku tulis. Ragam baku tulis dalam kehidupan berbahasa, kita sudah mengenal ragam lisan dan ragam tulis. Ragam baku tulis adalah ragam bahasa yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah. Lalu yang berikut ada ragam baku lisan. Ragam baku lisan adalah ragam bahasa lisan yang menggunakan bahasa dengan benar. Ukuran dan nilai ragam baku lisan ini biasa bisa diukur berdasarkan besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapannya. Lalu sekarang kita akan masuk ke ragam bahasa berdasarkan peran. Jadi setelah ragam bahasa berdasarkan bidang wacana, kita masuk ke ragam bahasa berdasarkan peran. Ragam ini merupakan penggunaan bahasa yang didasarkan pada fungsi sosial penutur atau fungsi yang lainnya. Nah, ragam bahasa peran ini terbagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, ragam resmi atau ragam tak resmi. Ragam resmi merupakan ragam yang digunakan dalam situasi resmi, misalnya pertemuan-pertemuan, perundang-undangan, dan peraturan-peraturan. Sedangkan ragam tak resmi digunakan dalam situasi pergaulan atau percakapan pribadi. Yang berikut ada ragam prosa. Ragam prosa lebih mengandalkan bahasa langsung dengan sentuhan estetis, sedangkan bahasa lirik lebih diwarnai oleh aspek estetis, khususnya dalam pemilihan kata. Lalu yang berikut ada ragam teknis. Ragam teknis merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan yang berjenjang, bersifat argumentatif dan ekspositif, seperti dalam penyusunan karya ilmiah. Nah, setelah ragam bahasa berdasarkan peran, sekarang kita masuk ke ragam bahasa berdasarkan formalitas hubungan. Berdasarkan dimensi formalitas hubungan, bahasa sangat dipengaruhi oleh hubungan antar personal partisipan. Artinya, ada perbedaan dalam berbahasa baik dari segi pilihan,
maupun keformalan tuturan, bergantung pada mitra bahasanya. Nah, ragam bahasa berdasarkan formalitas hubungan ini dibagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada ragam netral. Ragam netral digunakan oleh dua orang partisipan yang sama derajatnya tanpa memperhatikan sopan atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke ragam sopan. Ragam sopan digunakan oleh penutur yang berbicara dengan partisipan yang lebih dihormati atau lebih tinggi kedudukannya. Dan yang berikut ada ragam kasar. Ragam kasar merupakan ragam bahasa yang biasanya digunakan oleh penutur terhadap partisipan yang dianggap lebih rendah kedudukannya. Jadi teman-teman, demikian saja penjelasan dari saya mengenai fungsi bahasa dan ragam bahasa. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih banyak teman-teman. Salam sehat selalu.